Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita ada di tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku. Nah, kali ini kita di pembelajaran 4-6 ya kak. Semangat. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa saja sih Bunda? Nah, di sini kita akan belajar tentang menyampaikan informasi dari peta pikiran. Nah, setelah itu kita akan membaca teks bacaan Ki Hajar Dewantara. Kita akan mengetahui beberapa contoh-contoh sikap pahlawan yang sesuai dengan sila kelima. Setelah itu sikap kepahlawanan dan pengaruh bagi masyarakat. Nah, setelah itu kakak akan membuat tugas tentang biografi pahlawan Insinyur Soekarno. Kakak bisa memperhatikan dengan baik ya. Di Indonesia ini kak, kita mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka mau bekerja keras untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia kita. Nah, oleh sebab itu beliau semua disebut pahlawan. Nah, kira-kira siapa saja ya pahlawan-pahlawan nasional yang ada di Indonesia ini kak? Yuk kita pelajari. Kakak siap? Pastinya siap dong Bunda. Nah, kita masuk ke pembelajaran 4, menyampaikan informasi dari teks visual. Nah, di sini kita akan membaca teks bacaan tentang Kapiten Pattimura. Nah, Kapiten Pattimura ini kak, pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Beliau meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura ini bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda karena pihak Belanda ini menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat itu diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Kejam sekali ya kak ya. Nah, pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Nah, perlawanan Pattimura ini meluas sampai ke Ambon, Serang, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, nah Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan ini tuh menjadi berbalik kak. Nah, Belanda semakin kuat dan rakyat Maluku itu terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, Pattimura meninggal di tempat tersebut kak. Kasihan sekali ya Kapiten Pattimura. Nah, semua yang dilakukan Kapiten Pattimura itu untuk mempertahankan wilayah Maluku kak. Sekarang apa saja sih informasi yang dapat diperoleh dalam teks tersebut? Nah, kita buat di dalam tabel. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Kapiten Pattimura? Oke, di situ tanggal lahir Kapiten Pattimura dan meninggalnya ya kak. Nah, di situ yang penting lagi Pattimura itu berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Nah, perlawanan Pattimura meluas sampai ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Selanjutnya, apa sih yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Kapiten Pattimura? Nah, kalau Bunda sih ingin mengetahui silsilah keluarga Pattimura. Di sini terdapat sikap-sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang pertama, bekerja keras demi meraih kemerdekaan. Yang kedua, menjunjung tinggi keadilan. Yang ketiga, kita harus selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya, berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. Terakhir, bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Nah, di samping itu kak, terdapat gambar pahlawan I Gusti Ketut Jelantik. Nah, beliau berjuang melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan wilayah kerajaan Buleleng.
Dengan demikian, kita contoh yuk Kak, sikap-sikap pahlawan yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Di sini, siapa yang tahu pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Nasional? Yap, betul sekali. Beliau adalah Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro ini nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat ini menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia ini adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuan beliau dalam berbahasa Belanda digunakan untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantoro mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Wah, mulia sekali ya Ki Hajar Dewantoro. Nah, jasa Ki Hajar Dewantoro ini sangatlah besar sekali dalam dunia pendidikan karena beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sekarang kita lihat peta pikiran yang ada di teks bacaan Ki Hajar Dewantoro. Nah, peta pikiran ini dibuat untuk mengetahui informasi yang penting ya Kak ya. Nah, peta pikiran ini akan dibahas pada slide selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat yang pertama, apa saja sih jasa dari Ki Hajar Dewantoro bagi bangsa Indonesia? Ki Hajar Dewantoro ini telah berjasa meletakkan dasar pendidikan bagi bangsa Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu tujuan mencapai kemerdekaan bangsa. Yang kedua, mengapa Ki Hajar Dewantoro itu dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Ki Hajar Dewantoro dikenal sebagai Bapak Pendidikan karena kepeduliannya yang sangat tinggi pada zamannya. Beliau mendirikan taman siswa. Taman siswa itu sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didiknya agar mereka mencintai bangsanya, tanah air, dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Oke, peta pikiran yang ketiga, sikap apa sih yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantoro? Good, sikapnya yang rela berkorban, pantang menyerah, cinta tanah air, dan selalu mengedepankan kepentingan bersama. Nah, jiwa persatuan dan kesatuan yang dimiliki beliau, itu sikap yang perlu kita contoh. Oke, next, dapatkah kamu bayangkan apabila tidak ada Ki Hajar Dewantoro, Indonesia ini seperti apa ya Kak ya? Yap, betul sekali Kak. Apabila tidak ada Ki Hajar Dewantoro, mungkin pendidikan di negara kita tidak seperti ini. Nah, sebagai Bapak Pendidikan Nasional, beliau telah meletakkan dasar-dasar pendidikan. Beliau mengajak peserta didik untuk mempersiapkan diri untuk melindungi bangsa dan negara ini. Nah, berkat beliau juga kita bisa bersekolah seperti sekarang ini. Oke, next, sikap pahlawan yang ada pengaruhnya bagi masyarakat. Di samping itu terdapat tokoh Insinyur Soekarno ya Kak. Nah, di situ tokoh tersebut yang mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, salah satu tokoh ini itu yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Wah, berarti punya pengaruh penting ya Insinyur Soekarno itu Kak bagi masyarakat.
Selanjutnya ada R.A. Kartini yang biasa disebut Raden Ajeng Kartini atau Ibu kita Kartini. Nah, tokoh nasional ini yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia, Kak. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan kumpulan surat-surat Ibu Kartini kepada teman-temannya yang ada di Belanda. Nah, tanggal 21 April ini Kak diperingati sebagai Hari Kartini. Jangan lupa ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ya, ini tugas untuk kalian semua. Nah, Kakak jadi membuat peta pikiran ya Kak dari teks bacaan Insinyur Soekarno yang ada di buku dinas dan buku pena. Itu informasinya Kakak bisa ambil lalu dibuat peta pikiran seperti ini di buku tulis tematik masing-masing. Setelah dikerjakan, Kakak bisa memfotonya lalu dikirim ke WA guru tematik masing-masing kelasnya ya Kak. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, di sini contohnya kita itu harus berperilaku adil Kak kepada siapapun. Nah, kita dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di sini masih ingat hak dan kewajiban itu apa? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan dan kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Good. Di sini terdapat contoh sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Bersikap adil dan tidak memilih-milih teman. Sikap yang tidak sesuai, tidak mau berteman dengan semua orang. Selanjutnya, menjauhi sikap yang boros, itu yang sesuai. Yang tidak sesuai, bergaya mewah. Sikap yang sesuai, menghargai karya dan hasil karya orang lain. Yang tidak sesuai, mengejek karya orang lain. Selanjutnya, yang sesuai, gemar bergotong royong. Yang tidak sesuai, membuang sampah di sungai. Yang terakhir, pada sikap yang sesuai yaitu mengedepankan kepentingan umum. Pada sikap yang tidak sesuai yaitu menyerobot antrian. Oke Kakak, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar apa saja Kak? Ya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang menentukan informasi pada teks pahlawan. Lalu apalagi Kak? Sikap yang sesuai dan tidak sesuai pada sila kelima. Oke, good. Terus apa lagi Kak? Ya, betul sekali. Sikap kepahlawanan yang berpengaruh pada masyarakat. Oke, good. Oke Kak, Bunda akhiri pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga kesehatan ya Kakak. Bye.